Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat menyaksikan video kali ini. Di sini saya akan menerangkan pembuktian yaitu pada ramuan lalat buah yang mana hasilnya sangat memuaskan. Mungkin ini baru di para petani saya yang selama ini memakai ramuan dari saya itu, yang mungkin kalau di teman-teman saya di Facebook udah tahu itu yang warnanya bening dan warna merah itu bos ya. Itu merupakan ramuan yang saya ramu sendiri bos ya. Selama menanam cabai belum ketemu, itu udah saya ramu sedemikian rupa, maid segala macam merek obat udah saya coba bos ya, tapi saya nggak pernah yang namanya untuk menjebak lalat buah. Dan sebelumnya saya untuk memberikan bukti ini, saya minta pada teman-teman bila menyukai video ini silahkan like, komen maupun subscribe bos ya, untuk mendukung channel-channel saya berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan subscribe-nya kepada channel saya, yaitu Kan Lombok, dimana saya ini baru main di YouTube ini baru sekitar 2 bulanan bos ya. Dan maaf ya, baru sekian berapa gitu bos ya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana kiat-kiat untuk menanam cabai maupun penyakitnya bos ya, yang dirasakan itu paling membahayakan dan paling ditakuti petani cabai, yaitu pada serangan lalat buah bos ya. Dimana lalat buah itu sangat pandai untuk meninggalkan telurnya yang di dalam buah itu bos ya. Dan bagaimana nanti untuk pengendaliannya terhadap larva maupun telurnya yang ada di dalam buah itu bos ya. Kemungkinan petani hanya untuk menjebak yang namanya lalat buahnya saja bos ya, maupun yang jantan maupun yang betina itu dipakai untuk itu bos ya. Itu apa ya, itu namanya yang untuk jebakan lah istilahnya. Di sini saya nggak pernah yang namanya untuk menjebak lalat buah, itu nggak pernah saya sebenarnya. Kalau nggak percaya silahkan nanti di Facebook saya itu pasti ada gambar-gambar atau video maupun foto yang saya share itu langsung dari petani saya, bukan milik siapa-siapa, itu hanya milik petani yang saya dampingi bos. Dan semuanya itu tidak ada yang mengeluh tentang lalat buah. Lalat buah itu sebenarnya sangat cerdik bos ya. Kalau diundang dengan namanya itu alat penjebak itu bos ya, mungkin dia itu mampir dulu di tempat yang ada pohon cabenya itu bos ya. Itu malah senang. Sebelum masuk ke perangkap, dia itu udah menitipkan telurnya yang ada di dalam buah. Dan itu bos ya, itu kalau saya selama saya menanam cabai itu udah saya lakukan penelitian, maksudnya waduh sok penelitian. Setelah saya lakukan penelitian bos, selama menanam cabai itu yang paling efektif adalah memberikan ramuan-ramuan. Saya menemukan ramuan ini, waduh saya mencoba segala jenis merek obat. Maaf tidak saya sebutkan namanya bos ya, nanti nggak enak nanti. Segala jenis obat yang kimia itu
untuk mengendalikan hama lalat buah khusus bagi petani cabai itu udah banyak. Mungkin semuanya petani cabai udah pernah memakai. Saya juga sudah memakainya bos ya, seperti itu. Tapi kalau saya sebagai petani cabai atau petani lombok yang ada di saya sendiri ini bos ya, itu pernah ada seorang petani bimbingan saya yang mau dijebak, katanya lalat buahnya itu banyak. Setelah saya kasih saran, saran demi saran, sedikit demi sedikit saya anjurkan untuk memakai yang saya buat ini, yang saya racik sendiri bos ya. Setelah dia itu mau, alhamdulillah bos, setelah penyepraian itu sekitar 2 hari 3 hari itu udah mulai berkurang yang namanya sengatan lalat buah itu. Setelah itu bos, nanti jika ada serangan lagi saya suruh untuk menyeprai lagi bos ya. Setelah penyepraian selama 3 hari bisa disaksikan sendiri, itu buahnya yang tadinya busuk, biasanya kalau udah busuk itu bos ya, di dalamnya itu pasti ada belatungnya atau larvanya bos ya. Karena siklus dari lalat buah itu sendiri bos ya, mungkin umurnya sekitar 25-30 hari itu udah menjadi lalat dewasa dan siap untuk menyengatkan di buah cabai. Tapi para petani gak terfokus ke dalam telurnya itu. Dan pernah saya singgung di VB itu, untuk menanggulangi lalat buah itu yang diutamakan itu lalat buahnya atau telurnya. Nah, gitu bos ya. Itu mungkin kalau petani udah seperti pemikirannya seperti Jos bos ya, seperti Jos lah, itu udah tahu lah kata-kata saya di VB itu. Terus yang kebanyakan itu tanyanya, pakai apa bos? Gitu. Ramuannya apa bos? Gitu. Nah, terus dan setelah itu bos ya, saya belum berani untuk memberikan itu ramuan karena takutnya nanti nggak terbukti sebelum saya buktikan pada petani saya sendiri. Teman-teman, saksikan terus video ini bos ya. Dan jangan lupa kasih like maupun komen maupun subscribe bos ya. Nanti ini tetap saya sambung lagi. Dan ini baru pemulaan atau gimana ya bos, tentang lalat buah. Lalat buah itu bos ya, itu menurut saya itu hewan yang sangat mantap dan selalu meninggalkan telurnya itu tidak istilahnya diengkremi lah gitu loh bos ya. Kalau diengkrami lah gitu ya. Itu hewan yang sangat cerdik. Itu telurnya dititipkan di sebuah buah cabai. Lalat buah itu udah mencium bau aromanya pohon cabai itu udah luar biasa bos. Sekitar umur 25 hari itu yang namanya lalat buah itu sudah mengintip itu, nanti kita akan memberikan keturunannya di situ. Kalau
kalau istilahnya kita ini bos ya. Kemungkinan besar bos ya, kalau petaninya tidak seteliti, tidak ngerti apa itu yang terjadi di dalam buah itu atau tanda yang ditinggalkan bekas sengatan itu, mungkin petaninya nggak terlalu terfokus, kebanyakan terfokus pada pucuknya atau tunas yang atas itu bos ya. Kalau saya semuanya saya amati dari dari bawah, dari tengah, dari atas, saya selalu amati. Dan nanti kita bisa memberikan contohnya bos ya. Contohnya tentang cabai yang sudah tertusuk dengan sengatannya itu bos ya. Itu gimana tanda-tandanya bos. Tapi kalau dilihat dari kasat mata, pasti ya kalau baru tidak akan ada tandanya bos. Sekitar 2 hari itu ada tandanya titik hitam. Dan jangan lupa bos, saksikan terus channel saya ini, dan nanti akan bersambung lagi dengan apa yang saya ceritakan tadi tentang lalat buah yang sangat cerdik bos itu. Ini uraian saya tentang lalat buah. Dan bukti dari sengatan lalat buah itu bos ya, kalau lalat buahnya itu sudah menusuk atau menyengatkan di buah itu sekitar 5 hari udah ada tanda-tandanya busuk walaupun hanya sedikit. Itu tanda-tandanya udah telurnya udah di dalam itu bos ya. Setelah 3 hari sampai 5 hari itu akan menetas. Setelah menetas bos ya, itu nutrisi yang di dalam buah cabai itu akan dimakan yang namanya larva. Larva langsung menjadi besar dan mengikuti banyaknya nutrisi yang ada di dalam buah cabai itu bos ya. Itu akan busuk. Nanti kalau petaninya nggak tahu, itu pasti terjadi pembusukan yang sangat luar biasa. Tapi yang biasanya dilakukan oleh petani itu biasanya hanya untuk menjebaknya dengan jebakan. Inovasi para petaninya sendiri-sendiri itu bagaimana itulah ya bos. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai jebakan. Dan saya kemarin udah melihat sendiri petani yang menyeprai apa itu bos, menyeprai ramuan saya yang di VB itu bening dan merah itu bos ya. Untuk ramuan itu sekarang ini udah 3 hari ini bos ya. Kemarin saya 3 hari yang lalu bos ya, saya mengambil satu yang setelah dispray bos ya. Setelah dispray itu saya ambil ya juga ada titik hitamnya dan mulai busuk sekitar 2 cm lah bos ya. Busuknya 2 cm. Sebelum dispray itu udah ada busuknya 2 cm. Dan nanti bisa saya kasih tahu nanti itu bagaimana buahnya itu bos ya. Dan bisa disaksikan bos ya, ini adalah buahnya bos ya. Nah, ini yang busuk ya kemarin bos ya. Ini sekitar 2 cm ini bos ya. Ini mungkin udah busuk
di dalamnya itu ada belatungnya apa tidak setelah terkena ramuan saya. Itu bos ya. Dan jangan lupa, kalau semuanya menyukai video saya ini, mohon subscribe di channel saya Khan Lombok, atau like atau komen, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Dan ini akan saya sambung dengan pembuktian apa di dalamnya ini ada belatungnya apa tidak. Seperti ini bos ya. Nah, seperti ini. Ini masih bagus dan ini udah mulai busuk. Dan saksikan terus. Dan cukup sekian bos, saya akhiri dari video ini, dan nantikan kelanjutannya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.